Episode 10. Aku boleh mengerjakan PR Bahasa Indonesia nanti sore di rumahmu ya, Ra? Sally memegang lenganku. Kami dalam perjalanan pulang sekolah. Angkutan umum yang kami tumpangi penuh. Aku menoleh. Di rumahku. Kamu yang paling pandai di kelas soal bahasa, Ra. Meskipun Ali bisa membuat mobil terbang, tidak mungkin aku belajar mengarang dengannya. Aku belajar di rumahmu saja ya, Ra. Boleh? Sally memajukan bibirnya. Aku berpikir sejenak. Oke deh. Trims, Ra. Nanti sore jam 2:30 ya. Biar nggak kemalaman pulang. Sally tersenyum riang. Angkutan umum terus mengambil jalur kiri. Merangsek macet, membuat tambah macet. Meski penumpang seperti kami senang-senang saja, jadi lebih cepat. Aku tiba di rumah sesuai jadwal. Sally bilang, dia saja yang traktir bayar ongkos. Aku menggeleng. Tapi Sally duluan berseru ke sopir. Nanti saya yang bayar, Pak. Aku tersenyum. Turun dari angkot tanpa membayar. Aku membuka pintu gerbang pagar, melangkah di halaman rumput yang terpangkas rapi. Mendorong pintu, berseru memanggil Mama. Ra sudah pulang, Ma. Lagi-lagi si putih yang riang berlari menuruni anak tangga menyambutku. Mengeong antusias, aku pun melepas sepatu, melemparkannya sembarang ke rak. Halo Put. Aku meraih kucingku, menggendongnya. Si putih menyundul-nyundulkan wajah manja. Bulu tebalnya terasa lembut di lengan. Si hitam belum kembali juga ya? Aku menatap sekitar memeriksa. Si putih mengeong pelan. Matanya yang bulat bercahaya. Aku berjalan melewati ruang keluarga, menuju dapur. Biasanya baru mendengar pintu didorong pun Mama sudah tahu kalau aku pulang. Menyuruh bergegas makan. Tapi kali ini tidak ada yang menyambutku. Aku tahu penyebabnya saat tiba di belakang rumah. Mama dengan penuh tangan yang berbusa dan rambut berantakan sedang mencuci pakaian. Kamu sudah pulang, Ra? Tidak ada pertemuan di klub menulis? Mama bertanya. Tangannya tetap sibuk mengucek pakaian di dalam ember besar. Kenapa nggak pakai mesin cuci aja, Ma? Aku tidak menjawab. Sebaliknya bertanya sambil menatap bingung. Mesin cuci baru itu rusak, Ra. Suara Mama terdengar sebal. Dari tadi Mama utak-atik, tetap saja tidak menyala. Awas saja kalau mereka tidak datang sore ini. Bakal Mama tulis ke semua koran bahwa toko elektronik itu tidak becus. Tega sekali mereka menjual barang rusak. Aku terdiam sejenak. Berusaha mengerti kalimat Mama. Lantas sejenak tersenyum kecil, menahan tawa. Lihatlah, wajah Mama yang menggelembung bete selalu lucu. Masa sudah rusak, Ma? Kamu lihat saja, Ra. Tuh, sama rusaknya seperti mesin cuci yang lama. Malah lebih parah. Tidak mau dinyalakan sama sekali. Mama menunjuk pojok belakang rumah dengan jari penuh busa. Mereka janji datang sebelum jam 3, ditukar dengan mesin cuci yang baru. Tadi Mama sudah ancam, telat 1 menit pun Mama akan bikin konferensi pers. Tantemu kan wartawan televisi. Bila perlu, Mama masuk liputan berita. Aku benar-benar tertawa sekarang. Kalau lagi sebal, Mama suka berlebihan. Kenapa malah tertawa? Sana cepat ganti seragam, makan siang. Mama melotot. Aduh, masa tiba di rumah langsung main kucing?
Si hitam atau si putih itu kan bisa main sendiri, atau mainnya nanti. Aku buru-buru melipat tawa, mengganggu. Kalau mama sudah bete, memang lebih baik segera menyingkir. Kalau tidak, bakal ikutan kena semprot. Aku meletakkan si putih di lantai, berlari kecil menaiki anak tangga. Masuk ke kamar, lemparkan tas ke kursi, refleks melihat cermin. Teringat tadi malam aku melihat bayangan si hitam di sana. Tidak ada. Aku mengeluh dalam hati. Kenapa aku jadi aneh sekali? Aku berharap menemukan si hitam dalam cermin. Itu mustahil kan? Terlanjur menatap cermin, aku menatap jidatku, menghela napas. Jerawatku terlihat seperti bintang terang di gelap malam, atau malah bulan saking besarnya. Hendak ku pencet, tapi urung. Lebih baik segera menyibukkan diri, supaya aku lupa dengan jerawat batu sialan di jidat. Mood mama membaik saat aku duduk sambil menghabiskan makan siang setengah jam kemudian. Mama mengeringkan tangan dengan handuk, bergabung ke meja makan. Sudah selesai, Ma? Sudah, jawab mama pendek. Ma, nanti sore Sally mau main ke sini, mengerjakan PR bareng. Boleh ya? Aku teringat percakapan di angkot tadi, memberitahu. Mama mengangguk, raih piring, mendekati rice cooker. Setidaknya mencuci dengan tangan bikin mama jadi berkeringat. Olahraga. Mama bergumam, beranjak membuka tutup mangkuk sup daging. Kamu habisin semua sup dagingnya, Ra. Aku mengangkat bahu. Kirain mama sudah makan. Aduh, Ra, kan kamu bisa tanya mama dulu. Mama mengomel, membuka mangkuk lainnya. Kamu seharusnya tahu, mama butuh banyak makan setelah menaklukkan seember besar cucian. Aku menahan tawa. Sebenarnya, mama selalu melampiaskan sebal dengan makan. Semakin bete, mama semakin sering makan. Setidaknya, mama tidak melampiaskannya dengan belanja, Ra. Itu berbahaya, bisa membuat bangkrut keluarga. Papa dulu pernah berbisik saat mama uring-uringan 2 hari karena papa lupa tanggal ulang tahun pernikahan. Untungnya, mama hanya punya 2 pelampiasan ya, Ra. Satu makan, satunya lagi kamu tahu sendirilah. Mama mengambil apapun masakan yang tersisa di atas meja, lalu duduk, menghembuskan nafas, mulai makan. Aku tidak banyak berkomentar, ikut menghabiskan makanan di piringku. Ma, Ra boleh tanya sesuatu? Tanyaku setelah 5 menit hanya terdengar suara sendok. Ya, mama mengangkat kepala. Mama dulu waktu remaja jerawatan gak sih? Mama menyelidik wajahku, melihat jidatku. Jerawatan itu biasa, Ra. Tapi gak sebesar ini, Ma. Lihat, besar banget. Sudah kayak bisul. Aku kecewa melihat ekspresi mama, mengira mama bakal bersimpati. Wajah kamu tetap manis, bahkan dengan jerawat 2 kali lebih besar dibanding itu. Percaya mama deh. Mama menunjuk jidatku dengan sendoknya. Aku menyeringai. Tentu saja mama akan bilang begitu. Aku jelas-jelas anak gadisnya. Dalam hal situasi sebal sekalipun, mama pasti akan memilih menyemangatiku. Ada obatnya gak sih, Ma? Aku bertanya lagi setelah diam sejenak. Nanti juga hilang sendiri.
Iya kalau hilang. Kalau tambah banyak, Mama tertawa. Kamu ada-ada saja. Kalaupun tambah banyak, wajahmu tetap manis. Atau jangan-jangan kamu malu punya jerawat ya? Aku menggeleng. Siapa pula malu, ini cuma menjengkelkan. Atau jangan-jangan kamu malu dilihat teman laki-laki di sekolah. Ada banyak yang naksir ya? Atau sebaliknya, kamu naksir seseorang. Mama menyelidik. Siapa sih, Ra? Aku memonyongkan bibir. Mama itu tidak seru kalau lagi sebal. Hal kedua pelampiasan Mama yang dibilang Papa dulu, selain makan, apalagi kalau bukan menggodaku. Papa pulang malam ini, mah. Aku buru-buru banting setir pembicaraan. Iya, tadi Papa telepon. Papa lagi punya banyak urusan di kantor. Mama menghela nafas. Enggan bercerita lebih detail. Meskipun sebenarnya aku sudah tahu dari menguping semalam. Bos Papa marah-marah terus. Mama mengedipkan mata. Tersenyum tipis. Nah, setidaknya nanti malam kamu boleh makan lebih dulu. Tidak perlu menunggu Papa pulang. Aku balas tersenyum tipis. Semoga Papa terus semangat. Agar uring-uringan Mama tidak menjadi-jadi, aku menawarkan diri mencuci piring. Juga membersihkan meja dan peralatan masak. Mama membawa ember ke halaman belakang, menjemur pakaian basah. Tidak banyak yang kulakukan setelah itu. Memilih membawa buku pelajaran turun ke ruang tamu, menunggu Sally sambil membaca novel seraya berkali-kali refleks memegang jerawat di jidat. Memencet-mencet gemas. Pukul 2:30 persis, bel rumah berbunyi nyaring. Ra, ada tamu tuh. Mama berteriak dari dalam. Aku mengangguk. Lalu berdiri hendak membuka gerbang pagar. Sally sepertinya sudah tiba. Si putih berlari menemaniku melewati halaman rumput. Gerakan tanganku terhenti saat hendak membuka gerbang. Menatap ke depan. Bukan Sally yang datang.